Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita mengenai sistem saraf ya. Jadi kita akan lanjutkan hari ini kita akan membahas mengenai sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kita mulai ya. Nah, jadi sistem saraf secara garis besar terbagi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat kemudian dibagi lagi dua bagian lagi, yaitu otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang. Sedangkan otak kita bagi tiga bagian, otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Kemudian otak depan kita bagi dua lagi, yaitu telencephalon dan diencephalon. Sedangkan otak tengah ini tidak dibagi lagi, dia istilahnya adalah mesencephalon. Kemudian otak belakang dibagi dua, yaitu metencephalon dan mielencephalon. Jadi bagian-bagian dari otak ini berakhiran dengan kata encephalon ya, dengan di bagian depannya ada sekian huruf yang kemudian mirip-mirip nih ya, ini tiga aja mirip. Nah, jadi hati-hati nanti mempelajarinya ya. Nah, kemudian di sistem saraf tepi itu dibagi dua bagian lagi, yaitu divisi sensorik atau aferen dan divisi motorik atau eferen. Di divisi sensorik akan dibagi dua lagi, yaitu penginderaan lingkungan eksternal di luar tubuh dan penginderaan lingkungan internal atau di bagian dalam tubuh ya. Sedangkan divisi motoriknya atau eferennya dibagi dua, yaitu sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Sistem saraf otonomnya dibagi dua lagi, yaitu parasimpatik dan simpatik. Nah, bagian-bagian ini akan kita pelajari satu persatu. Kita hari ini akan pelajari yang sebelah sini ya, sistem saraf pusat dulu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, struktur dan fungsi sistem saraf pusat. Nah, untuk ini kita bahas dulu bahwa si sistem saraf pusat itu terlindung sedemikian rapihnya oleh bagian-bagian tubuh kita yang berlapis-lapis, karena bagian ini memang bagian penting, namanya juga koordinator ya. Koordinator seluruh proses yang terjadi dalam tubuh kita, maka pelindungnya jadi banyak ya dan berlapis-lapis. Yang pertama, dia dilindungi oleh tulang tengkorak. Kita sudah belajar tulang tengkorak kepala kita sama tulang belakang kita itu terdiri dari apa aja gitu, ada berapa lempengan gitu ya, tulang belakang ada berapa, di bagian namanya apa aja, kita sudah bahas itu. Nah, sebenarnya di luar tulang juga ada kulit ya, bahkan kemudian di kepala ada rambut lagi, itu juga bagian dari pelindung di sebelah luar ya. Nah, kemudian di sebelah dalam tulang tengkorak tadi dan tulang belakang tadi ada 3 lapisan lagi pelindung yang namanya lapisan meninges. Mungkin kata-kata meninges ini familiar ya, dengan kata-kata juga namanya kalau dia radang maka orangnya menderita sakit namanya meningitis. Kemudian untuk mencegah itu terjadi maka disarankan untuk vaksinasi meningitis misalnya begitu ya. Balik lagi ke meninges. 3 lapisan meninges itu terdiri dari dura mater, kemudian ada arachnoid dan ada pia mater. Nah, dura mater ini adalah lapisan meninges yang paling luar. Berarti kalau dia paling luar ada bagian yang nempel sama tulang tengkoraknya gitu ya. Nah, jadi lapisan luar ini lapisan yang tebal dan kuat, dan dia juga terdiri dari 2 lapisan lagi, dura mater bagian beneran luarnya dan kemudian dura mater di sebelah dalamnya. Nah, yang bagian luar inilah yang kemudian nempel di tulang tengkoraknya ya, atau di tulang belakangnya. Sedangkan bagian dalam itu akan berhubungan sama lapisan kedua yang arachnoid ini gitu ya. Nah, di antara kedua lapisan luar dan dalam itu ada ruangan yang namanya ruangan subdural. Nah, lapisan kedua yang tengah namanya arachnoid. Nah, ini ada pembuluh darahnya gitu ya. Kemudian di situ ada cairan namanya cairan cerebrospinal. Kemudian cairan cerebrospinal ini gunanya untuk apa ya, bantalan ya. Semua organ penting dalam tubuh kita pasti sebelah luarnya ada lapisan 2 yang melindunginya, dan di tengah-tengahnya ada cairan kayak pleura, dalamnya tengah-tengahnya ada
cairan pleura dia 2 lapis, tengahnya ada cairan. Ini juga begitu. Arachnoid ini kemudian berisi cairan, cairannya namanya cairan cerebrospinal, ada pembuluh darahnya. Apa itu cairan cerebrospinal? Strukturnya menyerupai plasma darah dan cairan interstisial, gitu ya. Gunanya adalah sebagai bantalan. Jadi kalau kepala itu terbentur keras, maka benturan itu tidak membuat otaknya itu kemudian bergerak-gerak berguncang keras, tapi dia akan ada bantalannya dulu gitu ya. Dia juga tidak langsung nempel di tulangnya, tapi ada bantalannya dulu gitu ya. Nah, lapisan paling dalam namanya pia mater. Ini lapisannya halus, tipis, pembuluh darahnya banyak. Nah, karena dia paling dalam, dia tuh nempel dengan jaringan otaknya atau dengan sumsum tulang belakangnya ya, atau bisa digambarkan seperti ini. Ini kalau di kepala ya, ada rambutnya, ada kulitnya. Nah, kemudian di bawah ini ada tulangnya, di bawah tulang ada dura mater. Dura mater sebelah luar namanya periosteal, dura mater sebelah dalam namanya meningeal, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya meningeal ini langsung lapisan yang kedua, yaitu arachnoid, dan di sini ada masanya ya. Ada masanya yang tadi ada cairannya, nih yang biru muda nih semuanya si arachnoid ya. Kemudian pia mater bukannya biru muda, di antara merah muda dan biru muda. Ini ada ruangannya. Nah, ini yang ada cairan cerebrospinalnya di sini. Nah, garis yang biru muda ini adalah pia mater. Nah, pia mater itu nempel di otaknya. Jadi ini yang coklat agak tua dan coklat yang lebih terang, ini adalah massa otaknya. Gitu ya. Nah, si pia mater itu letaknya kan tadi nempel di otaknya, dan permukaan otak manusia itu tidak rata, tapi dia ada yang seperti bukit, ada yang seperti lembah gitu ya. Jadi ketika bagian otak itu seperti bukit, maka pia maternya juga ikutan. Kemudian seperti lembah, ya dia juga ikutan masuk ke dalam. Jadi ini warna birunya tadi si pia maternya ikut melekuk-lekuk ya. Kalau dia melekuk ke dalam, ya dia ikut juga melekuk ke dalam. Karena dia memang benar-benar di permukaan otaknya. Nah, yang ini adalah penampang dari sumsum tulang belakang. Nah, kalau penampang sumsum tulang belakang itu boleh dikenali karena di bagian tengahnya ada kayak gambar kupu-kupunya gitu ya. Nah, ini juga di sebelah luarnya tulangnya adalah tulang belakang yang jumlahnya 33 itu ya. Nah, ini penampang tulang belakangnya. Nah, ini juga ada lapisan luarnya, dura mater ya, ini yang lebih pink ini. Kemudian ada tengahnya yang merah tua sama ada masanya yang biru ya. Nah, ini arachnoid. Kemudian yang nempel di massa sumsum tulang belakangnya adalah yang pia mater. Nah, ini yang bagian ungu. Bagian ungu apa? Tuh ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian secara umum pada sistem saraf pusat ada 2 area yang warnanya beda. Ada yang warnanya lebih terang atau orang sebut putih ya, substansi alba. Nah, ada yang warnanya lebih gelap, kemudian terlihat seperti kelabu, disebut dengan substansi grisea. Nah, kenapa putih gitu ya? Kenapa terlihat putih? Karena berisi akson berselubung mielin dan neuroglia, gitu ya. Kenapa kelabu? Karena dia berisi kumpulan badan sel, kumpulan dendrit dan kumpulan akson tidak bermielin, juga ada neuroglianya. Kan kalau ini sel penyokong ya ada di mana-mana harusnya ya. Nah, untuk yang substansi alba di otak itu di sebelah dalam otaknya. Di sumsum tulang belakang, otaknya di sebelah luar. Nah, ini jadi kebalikannya ya. Coba kita lihat lagi gambar ini. Nah, maka ini di sebelah dalam itu warnanya lebih terang daripada sebelah luar. Gitu ya. Nah, kalau sumsum tulang belakang, ini sebelah luarnya yang putih. Ini gambar ini tidak terlalu jelas ya warna putihnya. Kita bisa lihat gambar yang sebelumnya. Kayak gini nih ya. Nah, ini sebelah luarnya lebih putih, sebelah dalamnya ini lebih kelabu. Gitu ya. Ini kalau tulang belakang. Jadi dikebalikan. Kalau otak bagian dalamnya yang putih, bagian sebelah luarnya kelabu. Tapi kalau sumsum tulang belakang, bagian dalamnya yang gambar seperti kupu-kupu itu yang kelabu, sedangkan sebelah luarnya itu yang putih. Jangan terbalik ya. Sambil dibayangkan gambarnya. Kalau ada kupu-kupunya warnanya kelabu, berarti
Kalau sumsum tulang belakang di bagian dalamnya kelabu, pasti luarnya putih. Kalau otak katanya kebalikannya, tinggal dibalik aja gitu ya. Nah, tuh. Nah, jadi kalau yang substansi kelabu berarti kalau di otak dia ada di sebelah luar dan di sumsum tulang belakang dia ada di sebelah dalam. Yang kayak kupu-kupunya itu kelabu tadi ya. Oke. Nah, kita bahas dulu otak. Istilah untuk otak banyak ya, tapi yang sekarang kita pakai yang satu aja dulu nih, encephalon, karena semua bagian-bagian otak itu berakhiran dengan kata encephalon ya supaya gampang. Nah, otak ini beratnya sekitar 2% dari seluruh berat badan kita, kemudian tetapi dia mengkonsumsi oksigen banyak ya, 1/4 dari kebutuhan oksigen tubuh itu dipasok ke otak, dan kemudian dia menerima 1,5% darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, itu 1,5%-nya mengalir ke area otak gitu ya. Dan jumlah sel neuronnya banyak banget, 100 miliar neuron yang terhubung satu sama lain dengan sinapsis, kemudian komunikasi di antara 100 miliar itu menggunakan sinyal listrik dan sinyal kimia. Kita udah pelajari sebelumnya ya. Nah, kemudian aktivitas si otak ini memungkinkan kita untuk bisa berpikir, bisa mengingat-ingat, bisa mengontrol gerakan tubuh dan lain-lain ya. Jadi pekerjaan otak itu sangat kompleks, bahkan sulit sekali dijelaskan secara biologis. Apa yang sedang terjadi ketika seorang memikirkan sesuatu gitu ya, itu secara biologisnya bagaimana. Nah, pengetahuan tentang kerja otak itu banyak juga berhubungan dengan cabang ilmu yang lain, yaitu misalnya psikologi gitu ya, atau kemudian neuroscience gitu ya. Jadi ini kompleks banget. Jadi kalau untuk tingkatan SMA juga yang diberikan materinya juga jadi seperti baru di permukaan aja ya. Nanti mesti belajar lebih jauh di sekolah yang tingkatnya lebih tinggi lagi. Oke. Nah, ini adalah perkembangan otak sejak masa embrio. Nah, ketika embrio berumur 1 bulan, jadi si ibu itu hamil, umur kehamilannya 1 bulan, kira-kira si embrio ini bagian-bagian yang akan menjadi otaknya ini seperti ini, ya. Jadi bentuknya sama ya, bentuk embrio ikan, embrio katak, embrio vertebrata itu ya sama embrio manusia, gini ya, bagian-bagiannya begini. Usia 1 bulan. Nah, jadi ini adalah otak depan. Ini dalam tahap pertama kali terbentuk nih ya. Kemudian otak tengah ini yang biru dan otak belakang yang hijau. Sedangkan yang kuning adalah sumsum tulang belakang. Oke. Ketika embrio itu berumur 5 minggu, 1 bulan itu 4 minggu ya. Nah, ini sudah berkembang lebih jauh lagi gitu ya. Nah, otak depan ini yang warnanya apa namanya ya? Coklat-coklat begini ya, coklat apa merah bata deh gitu ya. Nah, ini sudah terbagi 2 otak depannya. Kan memang tadi otak depan dibagi 2, telencephalon dan diencephalon ya. Ini yang di depan ini telencephalon, agak di belakangnya adalah diencephalon. Jadi dia sudah terbagi 2. Kalau otak tengah emang tidak dibagi lagi ya, coba lihat tadi bagian yang tadi. Nah, otak belakangnya juga sudah terbagi 2, yang hijaunya lebih muda ini adalah mesencephalon, yang hijaunya lebih tua ini adalah mielencephalon, sedangkan sumsum tulang belakangnya tidak jauh berbeda, gitu ya. Ketika bayi dalam kandungan itu berumur 3 bulan, biasanya kalau udah 3 bulan tidak disebut lagi embrio, tapi udah disebutnya fetus atau janin, gitu ya. Nah, ini udah 3 bulan kehamilan si ibu, jadi janinnya, fetusnya udah lebih berbentuk manusia, gitu ya. Nah, ini adalah otak besar, nah, cerebrum ya, ini bagian dari telencephalon, sedangkan di tengah-tengahnya diencephalon. Jadi diencephalon itu melekuk masuk ke dalam di tengah-tengahnya telencephalon. Ya, ini diencephalon. Kemudian mesencephalonnya dia malah tidak berkembang lebih jauh ya, dia terdesak gitu ya oleh otak depan dan otak belakang. Nah, otak belakangnya ini juga sudah terbagi-bagi ya, mesencephalonnya yang hijau muda di sini. Kemudian akan terbagi menjadi pons dan cerebellum, otak kecil. Nah, ini kemudian ada mielencephalon, medulla oblongata. Ini bahasa Indonesianya sumsum lanjutan.
Nah, lanjutan siapa? Lanjutan medula spinalis. Sumsum tulang belakang itu medula spinalis, sumsum lanjutan itu medula oblongata. Nah, ketika sudah dewasa, maka otak itu semakin kompleks lagi, gitu ya. Jadi ini adalah otak besar, gitu ya. Kemudian ini diencephalon dengan bagian-bagiannya hipotalamus, talamus, pituitari dan sebagainya. Kemudian ini ada pons ya yang melekuk ke depan, melekuk apa ya? Ini membuat lekukan ke depan gitu ya. Kemudian medula oblongata, kemudian ini adalah otak kecil yang kayak ponde di belakang ini. Ya, ini otak tengahnya udah makin kejepit aja. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah sumsum tulang belakang. Atau seperti ini. Sama ya mayoritas ya. Pituitari ini bagian dari diencephalon. Ya, diencephalon itu ada pituitari, hipotalamus, talamus, kelenjar pineal gitu ya. Kemudian ada ini otak besarnya, ini otak kecilnya, sumsum tulang belakang, ini yang melendung ini ke depan ini adalah pons gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nanti kita pelajari satu-satu, oke? Nah, jadi kita sekarang bahas penjelasannya ya. Jadi otak depan atau proencephalon itu dibagi dua ya secara garis besar. Ada telencephalon, ada diencephalon. Telencephalonnya kemudian terbagi dua lagi, ada bulbus olfaktori atau rinencephalon, ini adalah pusat penciuman, dan cerebrum, otak besar. Sedangkan diencephalon dibagi tiga, yaitu talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Epitalamus ini di dalamnya ada kelenjar pineal dan ada plexus choroid. Nah, ini yang menghasilkan cairan cerebrospinal yang kemudian berada di lapisan arachnoid, di lapisan meninges yang kedua, yang tengah-tengah, yaitu arachnoid. Jadi produksinya di plexus choroid, ya. Nah, jadi ini yang kuning ini adalah otak besar, cerebrum. Pusat penciumannya bulbus olfaktorinya tidak terlihat kalau dari samping, dia terlihat kalau otak itu digambarkan dari bawah karena dia memang di sebelah bawah, dia menonjol menjulur ke depannya kayak begini, menjulur ke depan gini. Nah, ujungnya ada di rongga hidung bagian dalam banget. Nah, jadi ujung dari rongga hidung bagian dalam itu udah deket banget jaraknya dengan pusat penciuman di otak, gitu ya. Karena pusat penciuman di otak itu memang menjulur, ya, menjulur sampai ke rongga hidung bagian dalam, ujungnya rongga hidung bagian dalam, gitu ya. Nah, kemudian namanya juga pusat penciuman. Jadi kalau ada gas, kemudian ada senyawa kimianya di situ, maka dia akan ditangkap di olfaktori hidung, ya, lapisan olfaktori hidung yang kita udah bahas nih 1 cm di atas gitu ya. Nah, kemudian diterima oleh rambut-rambut olfaktori, kemudian diubah jadi sinyal listrik, sinyalnya kemudian kalau mencapai ambang akan dibawa mengalir sampai ke menjalar sampai ke bulbus olfaktori, kemudian bulbus olfaktori akan menerima data dari hidung tadi, kemudian akan diinterpretasi datanya dibandingkan dengan pengalaman terdahulu, sudah pernah belum mencium bau seperti itu, baru kemudian menjadi paham ini bau apa atau ini bau sesuatu gitu ya, itu baru paham karena datanya sudah diolah di bulbus olfaktori gitu ya. Jadi kerjanya bulbus olfaktori ya begitu gitu ya. Cerebrum akan dijelaskan berikutnya, kemudian diencephalon ini juga akan dijelaskan berikutnya. Ini sudah nanti ada pineal juga di situ. Ini banyak bekerja pada hormon gitu ya. Nanti waktu kita bahas hormon kita bahas lagi nih hipotalamus, pineal, segala gitu ya. Oke. Nah, jadi dari telencephalon ini yang dibahas tersendiri adalah otak besar atau cerebrum. Nah, ini namanya juga otak besar ya, meliputi 4/5 bagian dari berat keseluruhan otak itu adalah otak besar gitu ya. Fungsinya mengontrol perilaku yang dipelajari, kemudian pusat koordinasi fenomena-fenomena psikologi kayak kesadaran, kecerdasan, ingatan. Jadi ini kerjanya rumit ini ya, kerjanya kompleks, sulit sekali dijelaskan bagaimana dia bekerja.
gitu ya. Kemudian dia itu dibagi dua nih, kiri kanan. Nah, nih kiri kanan dari atas ke bawah dibagi dua belahan. Belahan kanan dibelah dua ya, belahan kanan sama belahan kiri itu sama simetris gitu ya. Atau dua hemisfer itu sama simetris, masing-masing belahan dibagi lagi 4 bagian. Nih, coba lihat gambar yang biru. Lobus frontal di dalam sini, kemudian lobus occipital, kemudian lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan yang di samping adalah lobus temporal. Jadi ini adalah yang biru lobus frontal, kemudian di atas lobus parietal, di bawah tulang ubun-ubun ya. Kemudian lobus occipital, ada occipital ya. Kemudian yang hijau adalah lobus temporal. Ini letaknya dekat dengan telinga, sejajar dengan telinga ya. Maka kemudian frekuensi bunyi itu juga akan diteruskan dari telinga sampai kemudian ke rumah siput, kemudian di situ diubah jadi sinyal, sinyalnya dibawa sampai menuju pusat pendengaran, diinterpretasi datanya dan sebagainya, kemudian disimpulkan kita paham ini bunyi apa, ini suara apa gitu ya. Nah, jadi kiri kanan sama ya, kiri kanan sama. Nah, kiri kanan sama. Nah, 4 lobus. Lobus frontal adalah pusat kegiatan motorik. Jadi kalau yang depan nih sebenarnya fokusnya di motorik. Kalau motorik itu kan merespon ya, merespon. Dia akan dilanjutkan kemana? Ke otot atau ke kelenjar gitu kan ya. Yang di atas ini adalah pusat kegiatan sensorik. Berarti dia menerima data dari seluruh indera, dari seluruh permukaan tubuh, dari seluruh indera masuk ke situ. Jadi ini data masuk ke sini. Kemudian ada lobus occipital. Nah, ini ngurusin penglihatan. Jadi dari mata datanya masuk ke sini, diinterpretasi sampai kemudian kita paham yang kita lihat itu apa, gitu ya. Lobus temporal, pusat pendengaran, berarti tadi dia menerima data dari telinga, gitu ya. Oke. Nah, kalau dipotong dari atas ke bawah, nah sekarang dipotong dari atas ke bawahnya ini kayak bandok nih, dipotong ke bawah gitu ya. Maka otak besar dibagi dua lagi, bagian dalam yang tadi kita udah bahas, kalau bagian dalam otak itu warnanya putih, substansi alba, isinya apa? Akson bermielin, neuroglia gitu ya. Nah, di bagian dalam itu kemudian berisi kelompok neuron yang disebut dengan nukleus. Hati-hati dengan istilah nukleus ya, di inti sel juga namanya nukleus kan ya. Di sini juga nukleus atau disebut juga dengan ganglia basal. Nah, ini adalah pusat koordinasi motorik. Nah, kalau bagian ini rusak gitu ya, maka seseorang dikatakan menjadi pasif, tidak mampu bergerak karena nukleus itu tidak lagi mengirimkan impuls motorik ke otot gitu ya. Jadi dia nggak ngirim lagi sinyal ke otot. Jadi kemudian ototnya nggak ngapain gitu ya. Jadi mungkin orangnya nggak mau bergerak gitu ya. Nah, contohnya pada orang-orang yang menderita penyakit Parkinson, itu ganglia basalnya rusak gitu ya. Sedangkan bagian luar dari otak atau disebut dengan bagian korteks itu warnanya kelabu. Tadi itu disebut ya, ini adalah kumpulan dari badan sel, kemudian akson tidak bermielin, kemudian dendrit, kemudian neuroglia gitu ya. Nah, permukaan otak manusia itu tadi ya berlekuk-lekuk. Nah, berlekuk-lekuk. Nah, ini juga fungsinya seperti jonjot di usus, jadi untuk memperluas permukaan. Nah, kan kalau lekukan-lekukan itu kemudian diratain gitu ya, apa namanya tuh ya, direntangkan, maka otak manusia itu kira-kira luas permukaannya adalah 0,5 meter persegi. Satu halaman koran gitu ya. Nah, tebalnya kurang lebih 5 mili. Ya, tebalnya bagian korteks itu 5 mili. Ini lagi ngomongin korteks kan ya, tebalnya kurang lebih 5 mili. Nah, kemudian sisi korteks sebelah kiri dan sebelah kanan itu dihubungkan oleh serat pita ini ya. Nah, ini putih warnanya disebut dengan corpus callosum. Nah, fungsi dari bagian korteks luar ini adalah menentukan kemampuan belajar, mengubah tingkah laku akibat pengalaman dan penggunaan nalar. Jadi dia kayak interpretasi data, kemudian motorik ya, motorik juga banyak gitu ya. Nah, jadi yang membuat kita paham, kemudian menyimpulkan sesuatu ini harus dipecahkan seperti apa kalau ada masalah, gitu ya, berdasarkan pengalaman terdahulu. Kan masalah yang sama kadang tidak datang cuma sekali, tapi di masa berikutnya akan datang lagi. Nah, ketika masalah yang sama datang di kemudian hari, maka kemudian
Otak akan belajar dari situ. Kalau yang lalu, kalau ada masalah seperti ini, aku pecahkan dengan cara seperti ini, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Berarti sekarang aku punya cara lagi yang lain. Nah, itu yang namanya dengan proses belajar, kemudian akibat pengalaman terdahulu. Jadi, semua yang pernah dialami itu ada disimpan di memori otak, kemudian ketika ada peristiwa yang menyerupai itu datang lagi, kemudian biasanya cara otak menanggapi sudah lebih baik dibanding sebelumnya, gitu ya. Nah, itu namanya proses belajar. Nah, begitu juga pengubahan tingkah laku ya, ketika belajar, ketika sudah belajar tentang suatu peristiwa yang sama, maka perilakunya juga disesuaikan. Oh, yang lalu seperti ini tapi hasilnya tidak maksimal, maka sekarang aku harus seperti ini, gitu ya. Itu adalah proses belajar yang dilakukan oleh otak. Jadi sangat rumit, kompleks ya. Nah, bagian korteks doang. Nah, kita lagi ngomongin bagian korteks doang. Itu dibagi 3 daerah. Ada daerah motorik, ada daerah sensorik, dan daerah asosiasi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya saya mau bahas, saya agak terbalik ya. Bahas mulai dari daerah yang nomor 2 dulu nih ya, daerah sensorik atau daerah indera. Karena data itu akan masuk ke sini, gitu kan ya. Daerah sensorik atau daerah indera ini tadi ya menerima semua data dari seluruh tubuh, terutama dari indera kan ya. Nah, semua yang masuk dari indera itu kemudian ada yang menyebut istilahnya dengan sensasi. Jadi sensasi dari seluruh tubuh akan diterima oleh daerah sensorik. Nah, daerah sensorik ini juga luas, kan ada di korteks ya. Nah, ada sebagian yang di lobus parietal. Nah, itu untuk menerima sensasi dari kulit berupa perubahan suhu ya, hangat, dingin, tekanan, sentuhan. Nah, kemudian ada sebagian juga daerah sensorik itu yang di daerah lobus temporal yang bisa menerima sensasi dari telinga. Kemudian ada sebagian lagi daerah sensorik yang areanya di lobus occipital. Nah, ini yang kemudian menerima data dari alat-alat penglihatan. Nah, jadi kalau mau lihat ilustrasinya di mana sih daerah-daerah ini, kan di korteks ya, tapi kemudian areanya itu yang sensorik itu ini ada bagian tengahnya, itu namanya celah Rolando nih. Bagian tengah banget ya, ini celah Rolando. Nah, jadi bagian belakang ini adalah daerah sensorik, kemudian ini yang kedua adalah daerah asosiasi yang di tengah-tengah. Kemudian yang warna oranye ini adalah daerah motorik. Di daerah motorik ya dekat lobus frontal gitu ya. Daerah sensorik ya dekat lobus parietal. Daerah asosiasi di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi tadi sensasi dari seluruh tubuh akan masuk ke daerah sensorik. Setelah itu akan diinterpretasi di daerah tengah, yaitu daerah asosiasi. Nah, jadi daerah asosiasi ini yang kerjanya paling berat, dia tuh yang tugasnya mikir, dia yang tugasnya interpretasi data, dia yang tugasnya kemudian menyimpulkan, gitu ya. Nah, jadi dia berhubungan dengan aktivitas internal otak. Jadi beberapa pemahaman, penalaran, ingatan, imajinasi, kepribadian, sebagainya, gitu ya. Nah, jadi sensasi yang terpisah-pisah dari seluruh tubuh, yang terpisah-pisah dari seluruh tubuh, gitu ya. Kemudian akan disatukan dan diinterpretasi sehingga membentuk kesan yang berarti. Contohnya kayak apa ya? Contohnya ini aja deh. Bentar. Kelihatan ya? Ya, oke. Kelihatan ya. Nah, ini, tadinya saya nggak tahu nih benda ini apa, gitu ya. Terus benda ini ada di depan saya. Benda ini ada di depan saya. Ini kayak gini. Maka yang disebut dengan sensasi yang terpisah-pisah itu adalah, atau sensasi dari seluruh tubuh, ketika ada benda ini ada di depan saya, maka ini tadi saya nggak tahu nih apa namanya gitu ya tadinya ya. Yang pertama kali saya melihat benda ini, maka mata saya akan melihat benda ini, gitu ya. Kemudian tangan saya memegang benda ini. Oke. Nah, itu udah ada dua indera yang kerja ya. Nah, dari mata akan masuk data, gitu ya. Ini ada benda hitam, kurang lebih panjangnya 20 cm gitu ya.
kemudian ada tombol-tombolnya, gitu ya. Itu data gambar ini masuk di mata saya, kemudian itu akan menjadi sampailah dia ke retina, gitu ya, sampailah ke retina mata saya gambar ini yang kemudian akan diperkecil dan terbalik, gitu ya. Nah, kemudian dari tangan saya juga bisa ada data. Jadi benda ini dirasakan oleh tangan saya. Benda ini keras, gitu ya, halus. Di bagian lainnya ada tombol-tombol begini. Ini kayaknya bukan bendanya apa, bahannya lain sama yang ini ya. Ini kayak ada karet-karetnya gitu, gitu ya, karena dia lebih lunak, gitu ya. Kemudian apa tuh namanya? Itu kemudian ini tidak panas, jadi suhu kamar lah gitu ya. Karena di kulit saya ada penerima suhu ya, perubahan suhu dan sebagainya. Kemudian tadi udah halus, ini keras gitu ya. Nah, dari indera mana lagi bisa dapat data? Dari hidung boleh? Nggak bau gitu ya. Oke. Nah, itu masuklah ke sana ya. Nah, kemudian dari telinga ada nggak bisa bantu untuk nambahin data? Bisa. Oh, kalau tentu dia kalau diketok-ketok bunyinya kayak gini, atau kemudian dijatuhkan, nah bunyinya begitu, gitu itu kan data. Nah kemudian lidah nggak usah lah ya, nggak perlu nih lidah ya. Udah dari mata, kemudian kulit, telinga, hidung tadi udah gitu ya, masuk itu ke semua dari semua indera tadi diterima di nomor 2, kemudian di daerah asosiasi itu disatukan. Kemudian interpretasi. Ada benda bentuknya begini, begini, gini, warnanya hitam, gini, 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 gitu ya. Kemudian halus, suhu kamar, kemudian keras, ada bagian yang apa namanya lebih lunak yang di tombolnya, gitu ya. Tadi saya nggak tahu itu tombol ya, pura-puranya gitu ya. Kemudian tidak ada bau-baunya gitu ya, tidak berarti dia tidak melemparkan molekulnya ke udara sehingga kita hidung tidak bisa menerima sinyal senyawa kimia dari dia gitu ya. Nah, sehingga kemudian membentuk kesan yang berarti itu apa kalau kayak begitu ya, gitu ya. Nah, dibuka di memori saya, kemudian oh saya udah pernah lihat dan saya tahu itu namanya apa gitu ya. Nah, kemudian sampai kemudian saya paham apa yang saya pegang, apa yang saya lihat, apa yang saya cium tadi, apa yang saya dengar tadi ya, suara benda itu gitu ya. Itu kemudian membentuk kesan yang berarti bahwa benda tadi adalah remote control misalnya begitu ya. Nah, itu kesimpulannya tadi akan berhubungan dengan lambang-lambang yang membentuk kata-kata gitu ya, membentuk tulisan dan proses-proses pemikiran yang lainnya gitu ya. Jadi kalau saya tadi sebutkan oh itu remote control, berarti itu berhubungan dengan lambang yang membentuk kata-kata. Berarti dari daerah asosiasi akan mengirimkan lagi apa namanya berita tadi ke daerah motorik. Nah, daerah ini yang menyebabkan munculnya impuls dan gerakan otot pada bagian tubuh yang berlawanan. Karena jalan saraf pada batang otot ini bersilang ke arah yang berlawanan. Oke, jadi ini kemudian diperintahkan lagi oleh otak ke otot-otot mulut. Ayo otot-otot mulut katakan itu remote control gitu ya. Jadi berhubungan dengan kata-kata gitu ya. Atau berhubungan dengan tulisan dan proses-proses pemikiran yang lainnya. Saya tidak bilang itu remote control tapi bisa ditulis REMOTI dan seterusnya dalam bentuk tulisan lambang-lambang gitu ya. Atau saya nggak bilang itu remote control, saya nggak nulis itu namanya remote control, tapi saya cukup paham aja bahwa itu adalah remote control. Berarti itu motoriknya adalah bukan otot, tapi dia adalah kelenjar, bahwa saya cuma paham aja gitu ya. Nah, kalau daerah asosiasi ini kemudian rusak, ini bisa menimbulkan gejala yang disebut dengan afasia. Afasia itu mata memandang sesuatu tapi tidak paham apa yang dia lihat. Telinga kayak masuk suara ke telinga kalau dia frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz kan diterima gitu ya. Tapi tidak paham itu suara apa. Kayak apa ya? Kayak orang ngelamun gitu ya. Kalau orang yang ngelamun kan matanya sebenarnya melek.
Tapi kalau ketika ada temannya lewat di depannya, dia sebenarnya dia bilang nggak lihat gitu ya, nggak tahu itu siapa. Karena pada saat itu data yang masuk ke mata itu tidak diinterpretasi karena daerah asosiasi yang di matanya itu yang di lobus occipitalnya misalnya rusak gitu ya. Jadi nggak tahu gitu yang lewat itu apa gitu ya. Bisa juga di suasana yang hiruk pikuk tapi kamu merasa sepi karena kamu memang tidak ingin otak kamu sedang tidak ingin mengolah data yang datang dari telinga sehingga kemudian tidak paham ini suara apa gitu ya. Atau misalnya ini kan Bu Guru lagi menjelasin tapi dia bilang coba misalnya saya suruh ulangi. Ayo Ahmad ulangi apa yang saya katakan tadi. Ternyata nggak bisa ngulangi karena sebenarnya kupingnya itu terbuka, suara masuk tapi dia sedang tidak ingin menginterpretasi itu gitu ya, sehingga dia tidak paham gitu ketika suruh mengulangi nggak tahu gitu ya, karena tidak konsentrasi, tidak ke situ. Nah jadi otak kita itu bisa memilih ini mau yang mana nih yang mau diperhatikan untuk diinterpretasi datanya, dari mata dan telinga kah, atau dari mata saja, atau dari telinga saja, atau tidak dua-duanya. Itu pilihan-pilihan yang akan disimpulkan oleh otak dan kemudian tercermin dalam sikap kamu sekarang ini gitu ya. Mau lihat ibu aja ngajar, mau dengerin aja ibu ngajar tapi matanya entah kemana, mau dua-duanya lihat dan dengerin, konsentrasi penuh sampai kemudian paham. Jadi kalau kan guru pasti sering tanya ya, paham? Paham. Berarti itu benar-benar otaknya konsentrasi untuk tadi yang mengikuti alurnya pelajaran itu. Maka jadinya paham. Kalau nggak paham berarti ada yang belum kompak nih di otak ini gitu ya. Oke. Jadi kemudian dari daerah asosiasi dioper ke daerah korteks motor gitu ya. Jadi tadi daerah korteks motor itu di bagian belakang dari lobus frontal. Daerah sensorik itu di bagian depan dari lobus parietal, daerah asosiasi di tengah-tengahnya ini. Nah, jadi area ini kemudian dipotong gitu ya, dipotong potongannya. Ini yang daerah sensorik yang biru, yang asosiasi yang di tengah-tengah, yang motorik yang di depan, yang coklat. Nah, ini berarti kan kayak bandok gitu ya. Nah, ini dipotong nih. Nah, dipotong nih ya. Ini dari daerah yang dekat telinga sampai ke tengah-tengah ini potongannya. Nah, kan kita lagi ngomongin korteksnya doang, berarti kita ngomongin yang kelabunya doang. Ya, ini yang warnanya lebih tua. Ini juga begitu, yang kelabunya doang yang warnanya lebih tua, gitu ya. Maka udah bisa dipetakan tuh. Saya di belah sini ya. Nah, itu adalah kalau ini adalah daerah sensorik, ini berarti menuju ke lidah, menuju ke dagu, menuju ke bibir, menuju ke wajah, menuju ke mata, ke leher, ke jempol di sini gitu ya, kemudian ke jari-jari, ke tangan gitu ya, dan seterusnya sampai di tengah-tengah ini berarti ada ke dengkul, kemudian ada lekukan ke dalam, ke tumit, misalnya begitu ya. Nah, bagian sensorik yang di area sebelah belakangnya lagi, yang bandoknya yang sebelah belakang ini juga bisa dipetakan gitu ya. Nah, misalnya di sebelah sini, ini adalah dari. Kalau yang sensorik itu dari gitu ya, dari ini. Kalau yang motorik menuju ke, gitu ya, menuju ke ini. Nah, jadi agak beda dikit nih ya, yang dari ini ya. Misalnya di sebelah sini itu dari daerah perut, organ-organ dalam perut, gitu ya. Kemudian ini dari faring, dari lidah dan seterusnya. Nah, sampai di tengah-tengah itu dari kaki gitu ya, bagian belakang dalam yang melekuk dari alat reproduksi gitu ya. Oke, nah itu petanya, tapi sesungguhnya kalau melihat beneran aslinya otak itu warnanya pokoknya putih aja kelihatannya ya, onggokan apa nih segumpal ya, beneran sebenarnya kayak lemak semuanya begitu kan ya kalau lihat otak sapi itu mirip lah kayak otak manusia juga bentuknya kayak gitu kayaknya ya. Nah kita yang awam pasti nggak bisa tahu karena memang area-area ini nggak ada batasnya, nggak ada batas jelasnya gitu, nggak ada beneran
ini bibir, ini wajah gitu kan ya, batas jelasnya di mana. Sehingga kalau ada sesuatu masalah di otak itu agak sulit memang pemecahannya di dokter itu ya, di dunia kedokteran juga sulit. Wong memang dia strukturnya semuanya mirip gitu ya, nggak ada peta yang apa namanya perbatasan itu jelas antara satu bagian dengan bagian yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kemudian juga tumpang tindih. Kalau ini ada lobus parietal, kemudian di sini ada lobus occipital. Occipital itu menerima data dari mata, gitu ya. Ternyata kalau kemudian dilihat dari sudut yang lain, dia juga bekerja untuk bagian yang lain, dan di sini juga bekerja menuju ke bagian yang lain, gitu ya. Tidak saklek klek gitu ya. Ini misalnya, ini mah dari apa namanya kaki di sini. Berarti dia nggak nerima, ternyata di sudut yang lain dia juga mengolah hal yang lain. Jadi kerjanya rumit sekali otak ini, gitu ya. Nah ini cara paling sederhana untuk mempelajari otak yang ini, gitu ya. Nah tadi itu adalah telencephalon. Berikutnya masih juga otak depan, masih juga forencephalon, gitu ya. Ini adalah bagian keduanya yaitu diencephalon. Jadi kalau kamu lihat ini jauh ya. Nah, ini kan ya. Tadi otak depan dibagi dua kan, tel sama di. Kita baru bahas yang ini. Sekarang kita bahas yang ini. Oke, masih bagian dari otak depan. Oke. Di encephalon ada talamus dan hipotalamus. Di sini yang dibahas ya. Tadi yang ketiga yang epitalamus udah loh ya. Tadi ya cuma segitu emang keterangannya. Nah, talamus adalah pusat integrasi utama. Jadi dia pusat input informasi utama menuju otak besar dan pusat output untuk informasi yang meninggalkan otak besar. Jadi karena dia di tengah-tengah, maka semua sinyal tuh lewatlah ke situ ya, lewat ke situ atau dari otak balik ke bagian yang lainnya juga lewat situ lagi, bolak-balik lah jadinya begitu ya. Kemudian dia juga mengatur emosi dan kesiagaan dalam keadaan terjaga. Jadi ada dua keadaan, kita sedang tidur atau kita sedang terjaga. Kalau kita sedang terjaga, maka yang bersiaga itu adalah talamus gitu ya. Nanti kita bahas kalau kita tidur yang bersiaga siapa gitu ya. Nah, karena otak kita nggak berhenti bekerja selama 24 jam, dia bekerja terus gitu ya. Nah, ini talamus, sedangkan hipotalamus ini penting untuk menjaga proses homeostasis, keserasian seluruh proses yang terjadi dalam tubuh. Nah, dia lebih banyak hubungannya sama hormonal sebenarnya. Nanti kita bahas waktu kita bahas sistem hormon ya. Nah, jadi ada banyak yang dia urusin, misalnya pengaturan suhu, pengaturan kandungan air ya, kemudian tekanan darah dan sebagainya. Nah, jadi organ-organ dalam juga di situ dikoordinir situ ya, kayak kemudian ada rasa haus, rasa kenyang, marah, gairah seksual itu juga ada di sana koordinatornya gitu, koordinasinya juga termasuk salah satunya di hipotalamus. Nah, dia sebagian besar kerjanya tadi kan hormonal ya. Memang dia mengeluarkan hormon-hormon yang hormonnya yang diproduksi itu kemudian mengalir menuju ke bagian lain dari otak yaitu ke hipofisis atau pituitari. Kelenjar pituitari nama lainnya hipofisis. Di hipotalamus lagi ngomongin hipotalamus ya, jangan ini terbalik-balik. Ini mirip namanya. Nah, hormon yang dikeluarkan hipotalamus akan mengalir menuju ke hipofisis. Nah, kemudian hormon yang di hipofisis akan mengalir ke organ-organ tertentu di bagian tubuh lain selain di otak, gitu ya. Nah, ini kayak ada efek dominonya. Kalau hipotalamus tidak mengirimkan hormonnya ke hipofisis, maka hipofisis tidak akan mengeluarkan hormonnya ke organ-organ berikutnya, gitu ya. Nah, jadi kayak ada tombolnya itu, tombol on-nya itu kayaknya di hipotalamus dulu deh gitu ya, pertama-tama gitu ya. Nah, jadi dikatakan dia itu mengontrol fungsinya dari kelenjar pituitari karena pituitari nggak akan keluarin hormonnya kalau dia tidak mengirimkan hormonnya ke pituitari gitu ya. Nanti dibahas lagi deh di hormon, oke?
Nah, berikutnya adalah otak tengah. Tadi otak depan sudah selesai ya. Sekarang adalah otak tengah atau mes encephalon atau formasi retikuler atau kolikuli gitu ya. Kalau tadi otak depan itu ada ini adalah otak besar cerebrum, kemudian ini adalah bagian diencephalon ya, tadi ada talamus, hipotalamus, kemudian ini pituitari gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini yang epitalamus ya, si kelenjar pineal ini. Nah, yang otak tengah, nah dia cuma satu bagian karena dia pada proses pembentukannya di masa embrio kemudian kayak dia terdesak-desak, jadi dia sebenarnya tidak, bukan area yang besar ya, gitu ya. Namanya juga banyak, ada mesencephalon, ada formasi retikuler, ada kolikuli. Kolikuli ini ada dua nih. Nih, areanya di mana sih? Nah, di sini doang nih. Ada kolikuli superior sebelah lebih atas dan kolikuli inferior di sebelah agak bawah. Nih ya, ini areanya ini. Yang bawah inferior ini berhubungan dengan pendengaran. Yang atas ini berhubungan dengan penglihatan. Fungsinya adalah pusat refleks auditori tertentu dan refleks pupil, pusat tidur, pusat tonus atau kontraksi otot, dan postur tubuh. Jadi ini adalah bagian yang bersiaga ketika kita tidur. Gitu ya. Ketika kita tidur, ada refleks auditori tertentu dan refleks pupil yang sebenarnya tidak tidur. Dia dalam posisi waspada, gitu kan ya. Nah, begitu juga tonus otot dan postur tubuh. Nah, jadi ketika kita tidur, tetap ada suara-suara yang akan ditangkap, kemudian dan itu membuat kita kemudian terjaga ketika mendengar suara itu, gitu ya. Dan kemudian melek, mata kita terbuka. Jadi ada refleks pupilnya, gitu ya. Contoh ada kalimat-kalimat yang memang sudah disimpan di memori otak kita untuk diwaspadai. Kalau dengar suara itu atau kalau dengar kata-kata itu, maka kita harus segera bangun dari tidur. Ya, biasanya orang kalau lagi tidur akan bangun ketika namanya disebut atau dipanggil, gitu ya. Nah, ketika nama dipanggil, gitu, walaupun sedang tidur nyenyak, kadangnya kemudian kita terjaga, gitu ya. Nah, jadi di auditor. Kalau nggak nama, biasanya ada kata-kata yang berbahaya yang kemudian udah disimpan di otak kita, harus diwaspadai. Misalnya kebakaran, misalnya begitu ya, atau banjir, misalnya begitu, dan itu kita akan segera bangun. Itu kalau alat ini masih bisa bekerja dengan baik ya. Kalau udah segala macam suara masuk tapi dia tetap tidur aja, nah jangan-jangan ada koli-kolinya rusak nih gitu ya. Nah, begitu juga tentang tonus otot. Ketika kita tidur, sebenarnya tidur yang paling baik ketika seluruh ototnya rileks ya, relaksasi ya. Nah, tidak kontraksi. Nah, jadi ketika tidur maka seluruh ototnya relaksasi ya, tidak kontraksi, tidak tonus gitu ya. Postur tubuhnya juga tidak bisa dikendalikan. Jadi kelihatan lemes gitu ya. Misalnya ada orang yang kemudian tidur di meja. Nah, bukan orang ya, anak-anak murid biasanya gurunya lagi ngajar dia tidur. Nah, kemudian kalau dia sedang tidur tangannya diletakkan di meja, maka ketika tangan itu diangkat, ikut aja, lemes aja. Kalau emang tidurnya nyenyak ya. Ya. Nah, tapi biasanya koli-koli juga akan bekerja. Ketika kemudian di tangannya disentuh, diangkat, maka tonus ototnya akan segera bekerja. Nahan. Nah, gitu ya. Kemudian seluruh tubuhnya akan juga segera kontraksi, gitu ya. Nah, jadi ingat, untuk duduk aja itu otot yang kemudian menjaga postur tubuh untuk duduk itu banyak banget. Apalagi berdiri, gimana caranya supaya tidak limbung, gimana supaya tidak jatuh ya. Postur tubuh berdiri itu harus dipertahankan dengan mengkontraksi sekian banyak otot, gitu ya. Ketika tidur tidak ada kontraksi seperti itu, gitu ya. Makanya jarang banget orang yang bisa tidur dalam keadaan berdiri ya, kecuali sudah terlatih ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika tidur maka tidak ada tonus otot, maka kemudian lemes dan tidak bisa menjaga postur tubuh, gitu ya. Otot-otot mulut ini juga begitu. Ketika kita sudah terjaga, maka otot-otot ini kemudian akan bekerja lah gitu ya. Kalau kita tidur, semua lemes ini otot-ototnya.
Maka banyak banget orang yang nggak mau difoto kalau lagi tidur. Dia bilang, jangan foto aku kalau tidur. Karena kalau tidur aku jelek lah. Padahal itu adalah wajah aslinya ketika semuanya relaksasi. Gitu ya. Ketika terjaga, udah kenceng, udah dimanis-manisin gitu ya. Nah, gitu ya. Istilahnya begitu. Bila kuli-kuli ini rusak, bisa menyebabkan koma permanen, tidur nggak bangun-bangun, ya, atau kemudian bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi biarpun kecil begini, ini penting banget ya. Oke. Nah, itu otak tengah. Nah, jadi otak tengah tadi adalah bagian dari batang otak, ya. Nih, bagian lainnya adalah otak belakang, ya. Ada pons, ada mil gitu ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari segini nih ya. Orang sebutnya itu batang otak. Nah, kita lihat dia penting banget ya, sehingga kemudian kalau orang kemudian sakit, bagian otaknya sakit, kemudian dokter bilang ini udah kena batang otaknya. Maka kalau yang seperti itu biasanya orangnya udah di ICU dan tidak sadar lagi, ya. Nah, sangat bergantung pada alat-alat kedokteran. Istilahnya, maaf aja ya, kalau misalnya kabelnya dicabut satu, ya udah sebenarnya dia udah meninggal. Kalau batang otaknya udah rusak, gitu ya. Nah, jadi batang otak adalah pons, mesencephalon, mielencephalon, atau medulla oblongata. Ini adalah pons nih. Nah, medulla oblongata sini. Di area ini, nah ini adalah batang otak. Ya, ini adalah batang otak. Tuh. Semua lintasan akan lewat sini. Ya, semua lintasan sinyal, impuls listrik gitu ya, itu ngelewatin bagian ini. Kemudian ngelewatin tadi talamus kan ya. Nah, baru kemudian sampailah dia ke otak besar. Maka ini penting banget gitu ya. Ya semua juga penting namanya bagian otak ya. Nah, jadi otak belakang, romencephalon dibagi menjadi dua, mesencephalon dan mielencephalon. Mesencephalon itu terbagi dua lagi, yaitu cerebellum, otak kecil, dan pons. Pons tadi udah lihat ya. Mielencephalon itu adalah medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Gitu ya. Jadi sumsum lanjutan ini bagian dari otak. Kalau sumsum tulang belakang dia sendiri gitu ya. Kan sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Oke, nah, yang mesencephalon tadi terdiri dari cerebellum atau otak kecil. Nah, otak kecil ini bentuknya permukaannya tuh khas, dia tuh rapih gitu ya. Yang ini dari samping. Nah, coba kita lihat lagi gambar yang lain menggambarkan. Nah, nih otak belakang, otak kecil. Jadi dia guratannya itu rapih gitu ya. Nah, jadi guratannya rapih. Nah, ini dari belakang ya, dilihat dari belakang, dia dibagi dua bagian nih. Otak besar bagian kanan, otak besar bagian kiri. Ini kalau dari belakang. Kalau kita lihat lagi, nah ini dari samping. Nah, ini kayak konde dia di bawah ya. Nah, ini guratannya dia rapih gitu. Itu otak kecil, cerebellum. Otak besar cerebrum ya. Nah, jadi dia terdiri dari dua belahan dengan guratan teratur, fungsinya koordinasi gerak lokomotor tubuh. Ya, jadi gerak lokomotor adalah gerakan pindah tempat. Ya, nah juga dia mengatur gerak luas. Gerak luas itu apa ya? Kalau orang disuruh menari, maka gerakannya kalau tarian Jawa dia lemah gemulai gitu ya. Tapi ada orang yang sudah diajar menari seperti itu, harusnya gerakannya lemah gemulai, tapi gerakan badan dia tetap patah-patah gitu ya, tetap kaku-kaku. Nah, itu koordinasinya ada di otak kecil gitu ya. Dia juga mengatur keseimbangan otak kecil, keseimbangan saat berjalan, saat berdiri, saat tidur, kemudian kemampuan menggapai benda dengan tepat, koordinasi tangan mata dan sebagainya. Coba gitu ya kita lihat sini bahasannya gimana ya. Nah, jadi dia mengatur keseimbangan saat jalan. Nah, kalau sekarang jalan itu nggak mikir kan pasti ya jalan-jalan aja udah pinter jalan gitu. Tapi ingat lagi pada saat kamu berusia kurang dari 1 tahun, biasanya umur 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan. Nah, itu adalah masa-masa ketika seorang anak itu belajar berjalan. Yang susah itu. Pertama pasti belajar berdiri dulu. Sebelum belajar berdiri, belajar duduk dulu. Bayangkan ya, yang tadinya manusia kecil ini cuma bisa berbaring doang gitu ya. Kemudian dia harus belajar bangun dari berbaringnya, dari tidurnya gitu ya. Kemudian dia harus belajar duduk. Duduk aja
mempertahankan postur duduk pada saat itu sulit sekali. Duduk, jatuh lagi ke kanan, duduk lagi, jatuh lagi ke kiri. Betapa sulitnya untuk mengatur keseimbangan badan. Nah, tapi belajar terus, tidak pernah putus asa sampai kemudian bisa duduk dengan tegak, duduk dengan tegak ya, nggak limbung ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah itu harus tambah pintar lagi, belajar berdiri. Dari duduk berdiri, betapa sulitnya, gitu ya. Jatuh lagi, jatuh lagi. Oke, udah bisa berdiri, belajar berjalan, melangkahkan kaki satu aja ke depan. Susah banget, jatuh lagi, belajar terus. 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, sampai benar-benar bisa jalan. Kamu pasti pernah lihat ya, anak kecil yang baru bisa jalan tuh nggak bisa jalan pelan-pelan. Dia pasti lari gitu ya. Nah, untuk memicu seorang anak mau belajar berjalan itu banyak cara yang dilakukan orang tua ya. Misalnya menempatkan benda kesayangannya 1 meter jaraknya dari dia suruh gapai, itu suruh ambil gitu ya. Udah bisa 1 meter dimundurin lagi 2 meter gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai kemudian dia bisa berjalan lebih dari 3, 4, 5 langkah gitu ya. Pasti yang pertama kali dia bisa kerjakan malah lari duluan ya dibandingkan jalan ya. Udah bisa duduk, udah bisa berdiri, udah bisa jalan. Nah, kemudian ditingkatkan lagi lah, sekarang udah pinter kan jalan kan ya, lari juga nggak pakai mikir, dulu mikir itu gitu ya. Nah, ditingkatkan lagi kemampuannya. Saya pemain sirkus, dia berjalan di titian tali, cuma pegang bambu gitu ya, untuk keseimbangannya. Belajarnya enggak sebentar, sehari bisa belajar sekian jam, sampai kemudian dia benar-benar bisa berjalan di atas titian tali, gitu kan ya. Nah, itu keseimbangannya oke. Belajar naik sepeda, pasti punya dong pengalaman kamu gimana cara belajar naik sepeda sampai sekarang bisa naik sepeda. Tapi ada juga loh yang sampai sekarang belum bisa naik sepeda gitu ya, karena itu bukan hal yang mudah gitu ya. Bisa sampai masuk-masuk ke got, bisa sampai babak belur, kakinya jatuh-jatuh gitu ya, beset-beset. Tapi terus belajar sampai kemudian bisa. Itu termasuk pekerjaan dari otak kecil, nah yang harus perlu banyak latihan sehingga kemudian kita makin pinter ya melakukannya. Oke, menggapai benda dengan tepat. Ini ya, ini ada benda di depan sini, maka kemudian kalau disuruh raih tepat, nggak kelebihan, nggak kekurangan, sehingga nggak kena. Nah, itu juga bukan perkara mudah, gitu ya. Maka itu ada pekerjaan kerjasama antara mata dan tangan, gitu ya. Ketika ada benda ini di depan saya, maka mata saya mengirimkan data ke otak. Ini benda jaraknya misalnya kurang lebih 30 cm, gitu ya. Kemudian tangan saya harus menggapai seberapa jauh tangan saya harus menjulur, kemudian sekuat apa juluran tangan saya itu sampai kemudian tepat sasaran dan kena. Nah, itu data masuk ke otak kecil, kemudian diolah dan kemudian hasilnya kita bisa menggapai dengan tepat. Ya, gampang itu. Nah, latihan lagi, lebih lagi kemampuannya apa? Nah, misalnya memasukkan bola basket ke ringnya. Nah, misalnya mau diambil nilai tentang apa namanya bahasan tentang basket, permainan basket. Maka dikasihlah bola 10, kemudian ditugaskanlah untuk memasukkan bola itu ke dalam keranjangnya, gitu ya, ke dalam ringnya. Kalau yang masuk 3 ya dapat 3, masuk 7 dapat 7, masuk 9 dapat 9, masuk 10 ya dapat 10, gitu ya. Maka mata itu akan mengirimkan data ke otak mengenai jarak badan kita sama ringnya itu, gitu ya, lubang ringnya itu ya, sekian. Kemudian juga ada perkiraan tentang beratnya bola basket dan kemudian seberapa energi yang diperlukan oleh tangan untuk mendorong bola itu sampai ke tepat kotak yang ada di papan ringnya itu, gitu ya. Nah, itu perlu banyak latihan gitu ya, perlu banyak latihan. Itu mungkin harus setiap hari kemudian latihan gitu ya, sehingga kemudian makin lama makin sering berlatih, makin tepatlah
gitu ya, itu menggapai gitu ya. Makin tepatlah bola itu masuk ke ringnya, gitu ya. Kita bisa lihat pemain bola basket NBA sedemikian mudahnya dia memasukkan bola itu ke dalam ringnya, gitu ya. Nah, mereka punya latihan sehari sekian jam, selain badannya emang juga tinggi banget gitu ya. Nah, tapi itu perlu latihan. Ya, semua itu perlu latihan. Nah, itu koordinatornya adalah otak kecil. Oke. Dia juga menerima informasi sensorik dari sistem auditori dan visual, dari telinga juga, dari mata juga ya. Kita juga sebenarnya bisa memperkirakan gitu ya, memperkirakan kalau ada suara datang gitu ya, kita bisa memperkirakan suara itu sumbernya dari sebelah mana dan kemudian kira-kira berjarak berapa, atau kemudian ini adalah suara siapa, tepat apa enggak gitu ya, aku tebak nih suara ini pasti ya, atau ini suara apa gitu kan ya, misalnya ada suara apa namanya, suara sepatu orang berjalan tok 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 tok, kemudian di kepala biasa siswa tuh udah tahu nih, ini kalau yang jalannya kayak gini sih ibu ini, kalau yang suaranya begini sepatunya bapak ini gitu ya. Nah itu tepat nggak tuh, bener ya, apakah perkiraan itu tepat gitu ya. Oke. Nah, kalau cerebellumnya rusak, maka biasanya ada mata bisa mengikuti objek yang bergerak, tapi mata akan terus bergerak walaupun bendanya sudah berhenti bergerak, gitu ya. Misalnya nih, ini ada lewat nih, ini saya yang dekat saya bendanya ini. Nah, jadi kalau ini lewat, kan bola matanya ngikutin nih, gitu ya. Nah, ini udah berhenti, tapi bola matanya masih terus jalan gitu ya, padahal bendanya udah berhenti. Nah, itu kalau otak kecilnya rusak gitu ya. Ada lagi kelainan namanya dimetria, tidak mampu mengendalikan ketepatan gerakan tubuh sehingga tidak bisa mencapai atau menggapai benda dengan tepat. Yang tadi ya, bendanya ada di sini, kelewatan, nggak ketangkep. Kurang jauh, nggak ketangkep juga gitu ya. Dalam peristiwa atau kasus yang lain itu bisa lebih jelas. Tadi ya, masukin bola basket kelewatan melulu, atau masukin bola basket boro-boro nyampe ke kotak perseginya, nggak nyampe. Ya, itu tidak mampu. Nah, itu tadi ya butuh latihan ya. Tapi ketika udah latihan terus dengan teguhnya juga ternyata juga tidak bisa menggapai dengan tepat. Nah, mungkin lagi dimetria gitu ya. Ataksia, tidak mau mengendalikan posisi lengan dan tungkai atau sikap tubuh sehingga posisi tubuh goyah, lengan bergerak dalam keadaan pola zigzag gitu ya. Kan kalau orang kan kalau jalan kan kaki kiri maju, kaki kanan yang maju, tangan kanan yang maju, kaki kanan maju, tangan kiri yang maju kan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, harusnya seimbang begitu sehingga posisi tubuh seimbang gitu ya. Kalau misalnya kaki kanan maju, tangan kanan maju itu enggak seimbang sebenarnya ya, posturnya itu enggak seimbang. Nah, kemudian orang yang sakit ataksia itu tangannya selalu bergerak menyilang gitu ya. Tangannya tuh kayak nggak bisa dikendaliin tuh gerakannya kalau dia lagi jalan gitu ya. Nah, itu nggak jelas kakinya gimana, tangannya gimana gitu ya. Dysarthria, koordinasi yang buruk pada otot-otot percakapan nih, otot-otot wajah nih, ya, yang dekat-dekat mulut. Nah, sehingga kemudian cadel dan volume suaranya tidak terkendali, kadang kencang, kadang pelan gitu ya. Kemudian gerakan otot di sekitar mulut yang berlebihan, ngomong gitu ya, ngomong misalnya ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Nah, kan itu kan mulutnya gerakannya berlebihan, itu dysarthria gitu ya. Kemudian kalau cerebrum rusak ini juga bisa menimbulkan tremor. Tremor itu adalah gemeteran ya. Nah, tremor, oke. Otak kecil. Kemudian pons atau pons faroli nama lengkapnya. Di Indonesia diterjemahkan menjadi jembatan farol. Tadi yang melendung ke depan. Nah, ini pons. Nah, ini pons ya. Oke. Berisi lintasan konduksi motorik yang menghubungkan korteks otak besar dengan belahan otak kecil. Jadi dia tuh di tengah-tengah, ini otak besar, ini otak kecil. Nah, dia di tengah-tengah, ya. Dia juga di tengah-tengah antara otak kecil bagian kanan dan otak kecil bagian kiri, ya. Jadi dia memang di tengah-tengah antara otak besar dengan otak kecil,
Di tengah-tengah antara otak kecil kanan dan otak kecil kiri, ya di tengah-tengah. Oke. Nah, bersama medula karena dia emang nyambungnya ke medula, gitu kan ya. Jadi ini ada pons, kemudian langsung medula gini kan. Ini pons, ini medula. Nah, medula oblongata maksudnya ya. Oke. Bersama medula mempunyai bagian yang mengatur pusat tidur. Dengan neurotransmitter utamanya adalah serotonin. Kan neurotransmitter kemarin udah ada banyak ya. Nah, salah satunya ini adalah serotonin. Nah, jadi ini mengatur pusat tidur si pons tadi. Nah, dengan neurotransmitter serotonin. Jadi kalau serotonin banyak, itu maunya tidur aja. Nah, serotonin itu terbuat dari senyawa asam aminotriptofan. Lah, asam aminotriptofan ini banyak banget terkandung di susu. Nah, kayak kalau bayi itu manjur banget ya, habis minum susu tidur gitu kan ya, kalau bayi ya. Nah, sebenarnya kita juga begitu, cuma kita jarang banget minum susu sebenarnya ya, dan minum susunya nggak sebanyak bayi. Jadi kan kalau kemudian habis minum susu ngantuk itu ya wajar aja sih, tapi kan minum susunya nggak banyak gitu ya, jadi nggak kelihatan. Nah, jika ponsnya rusak menyebabkan bermacam-macam tingkat kelumpuhan pada lengan, kaki, dan saraf wajah. Nah, itu adalah pons. Yang bagian terakhir dari otak adalah mielencephalon atau sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, ini tadi ya gambarnya di bawahnya pons ya. Tempat persimpangan saraf-saraf yang menghubungkan bagian lain pada otak dengan sumsum tulang belakang. Jadi dia di tengah-tengah. Ini sumsum tulang belakang. Nah, ini bagian otak. Nah, dia di tengah-tengahnya ya. Fungsinya mengontrol pergerakan yang tidak disadari atau gerak-gerak otomatis gitu ya. Dan homeostatik kerja organ bagian dalam ya, alat pernafasan, alat pencernaan, alat ekskresi, kemudian alat transportasi ya, ini pernapasan, detak jantung, melebar menyempitnya pembuluh darah, proses menelan, muntah, pencernaan. Nah, itu diurus sama si medula oblongata gitu ya. Tapi strukturnya dia mirip sama medula spinalis karena dia perbatasan ya antara otak dengan sumsum tulang belakang. Oke. Nah, itu adalah otak. Selesai semua bagian otak. Berikutnya di sistem saraf pusat ada satu lagi yaitu medula spinalis. Tapi medula spinalis akan dibahas nanti selanjutnya di bagian berikutnya. Nah, yang kali ini sekian dulu gitu ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.